aku tak nek omahe koncoku dhisik ya. Oke, heeh. Tapi aku boleh sanggup. Boleh. Siapa temen jeneng? Hal-hal yang dulu sering dianggap kuno guys, sekarang justru dicari. Kalau ada yang suka nonton wayang, sering dikatain, hiburan orang tua. Kalau sering dengerin sinden nyanyi, dikatain desok. Dan kalau pakai batik, dikira mau kondangan. Tahu nggak? Yang paling parah, bahkan ada yang malu ngomong bahasa Jawa di perantauan contohnya. Atau ya sudah berbau kota, padahal masih di provinsi sendiri. Atau bahkan yang paling mentok, ibu kota. Serius, ada yang pernah malu ngomong bahasa Jawa di tempat umum guys. Ya mungkin takut dianggap kampungan, takut dianggap nggak modern. Coba lihat sekarang, video sinden sudah ditonton jutaan kali. Wayang mulai masuk ke media sosial. Di YouTube sudah banyak banget, bahkan modernisasinya sudah ada. Kalau ngomongin batik nih, banyak anak muda yang sudah pakai pakaian khas kita itu. Dan yang paling parah tadi, bahasa Jawa. Gak usah malu. Jangan salah ya, sudah muncul di mana-mana. Mulai dari konten TikTok, podcast, dan luar negeri. Pertanyaannya nih, apa yang sebenarnya berubah? Apakah budaya ini berubah? Atau mungkin cara pandang kita yang berubah? Mari kita bahas satu-satu. Kita akan mulai dari sinden. Kalau ada yang bilang bahwa sinden itu hiburan zaman dulu, mungkin orang itu belum pernah melihat video sinden yang lagi nyanyi ditonton jutaan kali. Nah, selama bertahun-tahun nih, memang sinden itu identik dengan pertunjukan tradisional. Biasanya paling khas sinden itu ada di pentas wayang. Ya, itu adalah hiburan rakyat. Biasa ada di hajatan kan. Akibatnya apa? Banyak anak muda yang menganggap bahwa sinden sebagai hiburan generasi orang tua. Ya, mereka anggap bahwa sinden itu nggak relevan dengan anak muda. Tapi guys, memasuki era YouTube dan media sosial lainnya, terjadi sesuatu yang menarik. Teman-teman pernah melihat potongan-potongan sinden mulai dipadukan dengan musik-musik modern. Cuplikan-cuplikan penampilan mereka mulai viral. Nama-nama sinden muda mulai dikenal luas. Generasi baru mulai gampang banget mengenal, itu siapa yang nyanyi? Oh, ternyata dia sinden. Ya, anak-anak muda sekarang yang sebelumnya tidak pernah nonton wayang jadi tahu bahwa keunikan sinden itu luar biasa. Tidak kalah dengan penyanyi-penyanyi sekarang atau penyanyi modern. Ya jelas, mereka itu semakin penasaran bagaimana sinden itu bernyanyi dengan lagu-lagu yang lainnya. Nah, yang menarik adalah banyak penonton justru bukan generasi muda dan juga bukan berasal dari Jawa. Ada mungkin dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan luar negeri. Ya memang mereka tidak mengerti lirik yang dinyanyikan sinden seluruhnya. Bahkan aku yang Jawa pun masih bingung. Tapi nih guys, kita itu menikmati karakter suaranya, ya nggak? Menikmati identitas budayanya. Artinya apa? Kita di sini belajar bahwa yang berubah itu bukanlah kualitas seni dari sindennya, adalah tentang medianya. Ya dulu mungkin hanya bisa dinikmati di panggung, dinikmatin siapa yang mengundang mereka dalam hajatan atau mungkin pesta rakyat. Nah sekarang nih bisa dengan mudahnya ditonton dari berbagai daerah atau dimanapun kita berada dan kapanpun, ya kan? Jadi kita gampang sekarang untuk mencari hiburan khas Indonesia. Siapa sinden favorit kalian sekarang? Siapa tahu bisa direkomendasikan buat nonton lainnya. Oke, berikutnya adalah wayang. Ya, mungkin banyak yang tahu wayang itu seperti apa. Jujur saja, kalau pertama kali menonton wayang Semalam Suntuk, banyak kok anak muda yang bakal bosan. Dan itu wajar, bukan kesalahan penonton. Tapi masalahnya adalah banyak dari kita yang menilai wayang hanya dari permukaannya saja guys. Ya, perlu kita tahu bahwa wayang itu salah satu warisan budaya Nusantara tertua. Ceritanya itu memang mengambil dari kisah-kisah klasik seperti Mahabharata, Ramayana, dan berbagai cerita pewayangan lainnya. Karena itulah sebagian generasi muda sekarang menganggap bahwa cerita wayang ini terlalu jauh, jadi kurang relevan dengan kehidupan mereka. Padahal nih guys, kalau kita perhatikan lebih dalam, itu banyak banget dalang-dalang sekarang, dalang-dalang modern ataupun dalang di generasi terbaru itu sudah menyesuaikan penampilannya. Ada yang memasukkan humor kekinian, ada yang membahas fenomena sosial, ada juga yang mengangkat masalah generasi muda. Tahu nggak? Menariknya adalah YouTube membuat wayang lebih mudah diakses. Ya, tidak perlu menonton Semalam Suntuk. Kita semua bisa menonton bagian-bagian penting atau bagian-bagian yang kita sukai kapanpun. Wayang mungkin tidak harus disukai semua orang, tapi setidaknya kita tahu guys, wayang itu bukanlah sekedar hiburan masa lalu.
lalu, wayang adalah media bercerita yang terus beradaptasi dengan zaman. Nah, sekarang aku pengen tahu, kalau kamu diberi kesempatan, wayang mana yang paling cocok untuk menjadi karakter utama di film modern? Arjuna, Bima, atau mungkin Gatot Kaca, atau ada yang lainnya? Semoga difilmkan. Oke, selanjutnya adalah pakaian batik. Ada yang merasa, ada yang berkomentar, terkadang anak muda bilang batik adalah pakaian resmi buat kondangan, atau mungkin dipakai saat mau rapat, atau mungkin hanya pejabat. Lalu sering disimpan di lemari, jarang banget dipakai. Padahal guys, batik adalah salah satu identitas budaya Indonesia yang dikenal luas di dunia. Bahkan UNESCO telah menetapkan bahwa batik sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia, tepatnya pada tahun 2009. Tapi faktanya bertahun-tahun nih, ada nggak dari kalian yang menganggap bahwa batik itu kurang keren? Ya, dibandingkan dengan tren luar negeri. Menarik, ketika dunia mulai menghargai batik, justru orang Indonesia itu memakai batik dengan cara yang berbeda. Kini batik tampil lebih modern. Batik bisa dipadukan dengan berbagai macam jenis pakaian. Akibat dari itu semua, akibat dari kita bangga dengan batik, wisatawan asing yang datang ke Indonesia pun bangga mengenakan batik. Ya, mungkin sekarang batik bukan lagi sekedar pakaian tradisional. Batik sekarang bisa tampil modern tanpa kehilangan akar budayanya. Guys, jujur aja, kalian lebih suka batik klasik atau batik modern? Terus alasannya apa? 3 warisan di awal sudah kita bahas. Sekarang yang terakhir adalah bahasa Jawa. Tau ora, kowe ketemu wong sing ora seneng, sing isin ngomong Jawa neng tempat umum, buku neng stasiun, terminal, atau mungkin bandara. Pasti pernah dong, ya nggak? Aku juga kadang kalau ketemu temen sama-sama Jawa belum tentu pakai bahasa Jawa. Tapi bukan berarti malu, karena terbiasa saja. Perlu kita tahu ya, kalau bahasa Jawa ini merupakan salah satu bahasa daerah terbesar di Nusantara. Alasannya apa? Karena memiliki jutaan penutur, punya aksara sendiri, memiliki tingkatan bahasa yang kompleks, dan yang gak kalah penting adalah memiliki sejarah yang panjang. Tapi di sisi lain, tidak sedikit keluarga yang mulai jarang menggunakan bahasa Jawa di kehidupan sehari-hari. Ya tentu alasannya macam-macam. Ada yang ingin anaknya fokus ke bahasa Indonesia, ya nggak kalah dengan yang lain, atau mungkin biar lebih modern, ya biar kelihatan lebih modern. Ada yang berpendapat juga mungkin terlalu kasar, tapi ada yang berkata bahwa bahasa Jawa sepertinya kurang penting. Nanti juga bisa sendiri. Yang menarik, justru banyak orang Jawa yang tinggal jauh dari kampung halamannya berusaha mempertahankan bahasa Jawa. Karena apa? Bahasa Jawa bukan hanya sekedar alat komunikasi. Bahasa Jawa itu bahasa identitas, bahasa memori. Bahasa adalah penghubung ya dengan keluarga dan masa kecil mereka, masa kecil kita semua. Tapi alhamdulillah banget, sekarang sudah banyak konten kreator, banyak tokoh, banyak ya idola yang menggunakan bahasa Jawa. Tentu dengan bangganya, jelas di 2026 ini bahasa Jawa tidak hilang. Bahasa Jawa masih lestari. Bahasa Jawa sudah menemukan ruang barunya. Ya, menjadi modern itu kan tidak berarti harus meninggalkan bahasa daerah kita ya. Karena apa? Kayaknya banyak yang orang yang bisa menguasai lebih dari satu bahasa sekaligus. Contohnya bahasa Indonesia, bahasa daerah, ditambah mungkin bahasa Inggris, dan jelas, orang-orang tersebut masih bangga dengan bahasa Jawa. Kalau kamu ingin ngajarin sesuatu nih menggunakan bahasa Jawa, coba tulis di kolom komentar. Kira-kira masih banyak yang ngerti nggak artinya? Ya, kita lihat kembali, sinden, wayang, batik, dan bahasa Jawa jelas tidak hilang. Itu semua tidak hilang, hanya saja berubah. Cara kita untuk melihatnya itu sudah berubah. Dan mungkin dulu dianggap kuno, tapi hari ini dihargai kembali. Ini adalah pelajaran penting untuk kita semua. Modern bukan berarti harus meninggalkan budaya kita, budaya asal kita. Karena apa? Kalau kita perhatikan nih guys, negara-negara yang maju itu justru membanggakan budaya mereka. Ya, karena itu adalah identitas mereka. Seperti apa? China, Jepang, Korea, mereka semua tetap membawa budaya mereka ke panggung internasional. Dan Indonesia tidak perlu menjadi negara lain untuk terlihat modern, untuk terlihat maju. Karena apa? Kita sudah punya identitas guys. Identitas kita yang sangat kaya. Pertanyaan sekarang adalah apakah kita cukup bangga untuk melestarikan itu semua, untuk menjaga itu semua? Ya gak? Menurut kalian nih, budaya Jawa apalagi yang perlu kita lestarikan ke generasi muda sekarang selain apa yang sudah kita bahas?